Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Olivia Sandi dari kelas 12 IPA 1 siswi SMA Negeri 1 Ujung Padang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme debit dan kredit dan contoh jurnal umum dengan mata pelajaran ekonomi dan guru pembimbing Ibu Odortina Sitinjak. Selamat menyaksikan dan tonton sampai habis ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel mekanisme debit dengan kredit. Nah, di sini terdapat dari 5 akun. Yang pertama ada akun aset atau harta. Nah, jika harta bertambah dia di debit, jika dia berkurang di kredit. Nah, yang kedua itu ada liabilitas atau utang. Jika utang bertambah dia di kredit, jika berkurang dia di debit. Nah, ekuitas. Ekuitas ini adalah modal. Nah, teman-teman, di sini saya akan menulis contoh jurnal umum. Jadi, langkah pertama dalam membuat jurnal ialah teman-teman harus terlebih dahulu menulis judul seperti yang sudah saya tulis di kertas ini. Yang kedua, teman-teman harus menulis tabel serta keterangan-keterangan yang sudah saya tulis. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, pada tanggal 1 Maret, Bu Linda menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta rupiah sebagai modal awal. Berarti menyetorkan uang ke perusahaan, berarti kas bertambah di debit. Langsung saja kita tulis di sini. Maret 2020 pada tanggal 1, kas bertambah sebesar 30 juta rupiah di debit. Dan modal terletak di kredit sebesar 30 juta rupiah. Lalu contoh soal yang kedua. Pada tanggal 3 Maret, perusahaan meminjam uang ke bank seharga 10 juta rupiah. Langsung saja kita tulis pada tanggal 3 berarti meminjam uang, kas bertambah di debit sebesar 10 juta rupiah. Dan berarti tadi meminjam utang bank, berarti di sini kita tulis utang bank. Utang bank sebesar 10 juta rupiah terletak di kredit. Lanjut, pada tanggal 5 Maret membeli perlengkapan salon seharga 5 juta secara tunai. Nah, karena tunai, jadi posisi kas terletak di kredit. Pada tanggal 5 Maret, berarti karena perlengkapan secara tunai, terletak di debit sebesar 5 juta dan kas terletak di kredit sebesar 5 juta. Lanjut, pada tanggal 9 Maret Bu Linda membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Nah, berarti di sini membayar beban gaji ya, teman-teman. Di sini kita tulis tanggal beban gaji sebesar 3 juta rupiah. Dan kas pastinya berkurang sebesar 3 juta rupiah dan terletak di kredit. Lanjut, pada tanggal 13 Maret membeli pada tanggal 13 Maret membeli peralatan salon seharga 5 juta dan baru dibayar 1.500.000. Berarti
peralatan di debit sebesar 5 juta. Nah, karena hanya keluar 1.500.000 hingga menyebabkan utang usahanya bertambah sebesar 3.500.000. Berarti di sini kas karena baru kepakai terletak di kredit sebesar 1.500.000. Dan utang usaha sebesar 3.500.000. Usaha terletak di kredit sebesar 3.500.000. Baik, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Pada tanggal 15, mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Nah, berarti pada tanggal 15 membayar utang bank. Dan terletak di debit sebesar 5 juta rupiah. Berarti kas berkurang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, lanjut. Pada tanggal 21 Maret, membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000 rupiah. Pada tanggal 21, berarti membayar beban kebersihan. Terletak di debit sebesar 300.000 rupiah. Dan pastinya kas berkurang terletak di kredit sebesar 300.000 rupiah. Lanjut, yang selanjutnya ialah pada tanggal 23 Maret menerima jasa rias pengantin sebesar 10 juta rupiah, tapi baru dibayar minggu depan. Berarti pada tanggal 23 piutang usaha terletak di debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini tidak ada uangnya, berarti pendapatan secara kredit, maka debitnya adalah piutang usaha dan kreditnya pendapatan usaha. Sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 27 Maret diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 23 Maret sebesar 5 juta rupiah. Nah, dilihat pada tanggal 23 ternyata pendapatannya atau piutangnya udah cair, maka piutangnya berkurang, berarti kas bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah. Dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Baik, ini langsung saja kita jumlahkan kredit dengan debit. Ini ditambah selanjutnya sampai selesai ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sudah saya jumlahkan hasil di debit sebesar Rp73.300 dan di kredit Rp73.300. Nah, hasil di debit dan kredit sama-sama balance, berarti pekerjaan kita tentang jurnal sudah selesai. Terima kasih.